Dapat makan belum nih, jawabnya lemes sekali. Ulangi ya sekali lagi biar semangat, untuk semangat meskipun dalam keadaan apapun kita tetap harus semangat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak dong. Dengarnya kompak, kalau kompak kan enak. Biar dapat sunnahnya satu kali aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan waktu kepada kita sehingga kita bisa kumpul lagi dalam acara rutinah, yaitu pembacaan Roti Haddad, pembacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk bukti rasa syukur kita kepada Allah yaitu salah satunya dengan kita menghadiri majelis. Itu salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan kita itu hadir di majelis ilmu, entah di sini entah di mana saja. Majelis-majelis yang sekiranya bermanfaat silahkan dihadiri, karena di situ adalah tempat daripada mana gampang diijabah doanya. Gampang diijabah doanya. Salah satu tempat yang ijabah, yang istijabah, yang gampang dikabul doanya yaitu majelis zikir. Itu yang selalu dipesankan oleh orang tua kita. Orang tua selalu ingat kepada Allah. Kalau kitanya sudah sering ingat kepada Allah, maka insya Allah pun akan ingat kepada kita, akan sayang kepada kita. Teruslah ingat kepada Allah dalam segi apapun, dalam kondisi apapun. Kadang banyak orang yang dalam kondisi susah saja dia baru ingat Allah Subhanahu wa taala, baru rajin sholatnya, baru rajin zikirnya. Karena dalam keadaan lagi susah baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lagi lapar, lagi senggang, buru-buru dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu ciri orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kami tidak bosan-bosannya mengajak para bapak dan ibu, meskipun bapak-bapaknya belum ada, mudah-mudahan nanti ada, untuk bersama berpikir mengingat kepada Allah. Kemarin itu ada yang request, ibu-ibu, salah satu ibu-ibu itu minta dibukakan salah satu tema biar menjadi keluarga yang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kesempatan hari ini saya akan coba membuka tema yang mana temanya hari ini adalah hak-haknya seorang suami, kewajibannya seorang suami. Kewajibannya seorang suami itu apa tuh? Saya tanya. Kewajibannya apa? Ayo jawablah. Kewajiban seorang suami itu apa? Tahunya dalam mindset kita itu kebanyakan kewajiban seorang suami hanya memberikan nafkah saja. Padahal banyak kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dilakukan oleh suami. Di antaranya kewajiban seorang suami itu adalah nafkah kan? Nafkah itu ada nafkah dohir, nafkah
batin. Nafkah zahir itu ada kalanya kita memberikan sandang, papan, pangan. Kalau sandang, papan dan pangan itu sudah dipenuhi, makanya itu secara zahiriyah sudah terpenuhi. Secara jasad ataupun secara itu sudah secara ekonominya sudah terpenuhi. Tapi secara jasmaninya, rohaninya itu belum terpenuhi. Kadang lalai, banyak orang suami-suami yang lalai. Taunya orang suami itu, saya tahunya itu hanya kerja, pokoknya saya cari duit, nanti dapat rezeki, dikasih istri, udah beres. Banyak kan seperti itu kan. Padahal di sini banyak yang menerangkan tentang hak-haknya seorang suami, kewajiban seorang suami. Ini saya bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti bermanfaat khususnya bagi saya, keluarga. Mudah-mudahan dengan adanya kita membedah ini, kita bisa mengambil hikmahnya, bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa menjadikan keluarga yang uswatun hasanah, keluarga yang bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal, langsung saja biar lama-lama. Al-faslul awal bi bayani huququz zawjah al-wajibah 'ala zawj. Yang pertama itu menerangkan, pasal ini menerangkan tentang hak-haknya seorang suami. Perlu diketahui ini suami-suaminya nggak ada ya, jadi nanti kalau meskipun kita haji nanti kasih tahu kepada suaminya. Setelah ngaji ini dikasih tahu suaminya, karena sudah ada pemberitahuan wahyu dari Rasulullah SAW. Saya sih bukan saya menasehati, saya cuma menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Saya juga orang yang tidak sempurna. Saya ini orang yang masih belajar, makanya kita mari bersama-sama belajar memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu haknya seorang suami itu apa? Haknya seorang suami kepada seorang istri yang pertama yaitu wahiyya husnul usrah. Yang pertama itu seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik. Diperlakukan dengan baik itu haknya seorang istri. Haknya seorang istri itu berhak mendapatkan perlakuan dengan baik. Banyak orang di luar sana menikah karena kepingin dimudahkan secara dohiriahnya, supaya cepatlah nikah biar kamu muji ada yang muji, padahal itu tidak boleh. Sedangkan seperti itu tidak boleh. Yang namanya istri harus diperlakukan dengan baik, bukan diperlakukan dengan seperti pembantu. Banyak kan suami-suami yang saya tahunya kerja dari duit, nanti nggak mau muji, nggak mau jemur baju, tahunya cuma cari duit aja. Setelah tahu secara udah kerja cari uang, terus sekiranya anggapannya itu gugur kewajiban, padahal ada kewajiban yang lain. Perlu diingat, bapak-bapaknya saya nggak ada, ini harusnya ada bapak-bapaknya biar tahu. Husnul usrah, kita harus mendapat perlakuan yang baik, tidak boleh kasar. Suami itu tidak boleh kasar sama istrinya, bicara pun dengan baik, karena yang namanya suami itu adalah contoh untuk bagi seorang istri. Seorang istri nanti dicontoh oleh seorang anak. Yang namanya kepala keluarga itu harus memperlakukan keluarganya dengan baik. Itu yang pertama, pembahasan pertama itu seorang istri harus ataupun wajib seorang suami itu memperlakukan keluarganya dengan baik. Yang kedua yaitu wa mu'anatu zaujah. Wa mu'anatu zaujah itu apa? Yaitu seorang suami itu hukumnya wajib memberikan, kalau secara bahasa tekstualnya itu ongkos. Itu berarti kalau kita
artikan itu kebutuhan hidup. Seorang suami itu wajib memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang perlu digarisbawahi, kebutuhan hidup ya Bu. Kebutuhan hidup seorang istri harus dipenuhi oleh seorang suami. Tapi maaf nih ya, kadang kita itu sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Makan sudah, baju sudah, rumah sudah. Berarti istilahnya semuanya sudah terpenuhi. Kadang itu yang belum terpenuhi itu kadang gaya hidup. Ya enggak? Gaya hidup. Kadang kita terlalu menuntut banyak orang suami itu gaya hidup. Pengen yang lebih, nengok tetangga kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen tetangga bangun rumah, pengen bangun rumah, pengen tetangga pengen beli mobil, pengen beli mobil. Itu sebenarnya itu hanyalah gaya hidup. Kalau kebutuhan hidupnya Allah itu sudah mencukupi. Benar? Allah itu semua sudah mencukupi. Kebutuhan kita itu sudah tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kitanya sebagai seorang manusia, seorang hamba itu lupa kalau sebenarnya kita itu telah dicukupi. Kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahasan tentang haknya seorang ataupun kewajibannya seorang suami, yaitu harus memenuhi segala kebutuhan seorang istri. Kebutuhan seorang istri bukan yang namanya gaya hidup seorang istri. Kebutuhan seorang istri apa butuhnya? Umumnya beli bedak ya boleh beli bedak, dibeliin bedak. Umumnya pakai sandal ya belikan sandal. Umumnya beli motor ya beli motor kalau ada duitnya. Jadi kitanya sebagai seorang istri itu tidak boleh terlalu banyak menuntut kepada seorang suami. Itu tidak boleh. Semampunya suami saja, mampunya suami seperti itu ya seperti itu. Mampunya baru bisa belikan motor ya alhamdulillah, disyukuri bisa dibelikan motor. Enggak usah terlalu muluk-muluk. Harus ini, harus seperti itu, harus seperti ini. Seperti itu tidak boleh. Itu yang berkata bukan saya, itu yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Itu tentang haknya seorang suami, harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya, bukan gaya hidupnya. Wa mahruha, dan seorang suami juga harus memberikan mahar. Itu maharnya kadang ini maaf kadang orang banyak di luar sana itu salah kaprah tentang mahar. Mahar secara fikih itu dalam kitab fikih itu haknya seorang istri. Jadi seorang suami tidak boleh mengganggu-gugat namanya mahar. Jadi kalau misalkan maharnya 10 juta, ya itu 10 juta haknya seorang istri. Suami nggak boleh minta. Namanya dalam fikih namanya mahar itu iwadul hidup. Nanti ada bahasanya lagi, biar rajin-rajinnya. Saya nggak ada para suami-suami biar tahu. Itu namanya mahar. Jadi kadang orang banyak di luar sana nikah maharnya gede kan, 100 juta, 2 juta, 3 juta, nanti siap resepsi, nanti maharnya dipinjam lagi buat modal. Itu nggak boleh. Kalaupun dipinjam harus dikembalikan. Seutuhnya itu memang haknya seorang istri. Kita nggak boleh ngikutin apa. Nggak boleh pakai itu, nggak boleh. Itu mahar. Haknya seorang suami itu memberikan mahar. Jadi kalau sampai itu punya mahar terus kadang banyak itu, yang namanya mahar itu sesuatu yang bermanfaat. Itu mahar bermanfaat untuk seorang istri, sekiranya bisa dipakai untuk seorang istri. Itu mahar. Kadang zaman sekarang itu banyak maharnya itu kadang ditempelkan di dinding sana. Dijadikan pajangan, duitnya itu banyak itu kan.
Padahal nggak boleh. Memang boleh sekarang itu hak-haknya seorang istri, tapi seorang suami itu nggak boleh untuk itu. Jadi kalaupun mau dipajang boleh nggak apa-apa, tapi sekiranya itu bermanfaat bagi seorang istri kayak apa? Apakah kalau dipajang itu bermanfaat? Kalau sekiranya dipajang itu bermanfaat buat istri, monggo nggak apa-apa. Itu namanya mahar, itu membahas tentang mahar. Yang kedua yaitu wataklimuha. Nah, ini yang penting. Wataklimuha, seorang suami itu harus bisa mengajarkan, mendidik seorang istri. Ini yang penting, poin yang penting. Mengajar, mendidik seorang istri. Pernah sampai menanyakan, Mas, ini kayak mana ya caranya sholat? Ini kayak mana caranya wudhu? Apa yang menyebabkan batalnya wudhu? Itu suami harus tahu dan mengajarkan kepada istrinya dan kepada anaknya. Itu masalah taklimuha, seorang suami itu harus. Makanya sebenarnya yang wajib ngaji itu seorang suami. Yang harus wajib ngaji itu seorang suami, biar suaminya tahu tentang hukum, gimana caranya batal sholat, gimana yang membatalkan puasa, gimana yang membatalkan wudhu. Itu suami harus tahu. Gimana antaranya haid yang terputus-putus, sejam muncul, sejam lagi mampet, itu dihukumi kayak mana. Suami itu harus tahu. Tapi kadang suami berpikirannya mempunyai statement, mempunyai pemikiran, yang penting saya udah kerja cari uang, ya udah ikut kewajiban. Padahal enggak. Itu adalah kewajiban suami mendidik seorang istri. Gimana seorang istri ingin menjadi istri yang solehah kalau suaminya saja tidak pernah mendidiknya, mendidik tentang sedekah, memberikan pengajaran tentang Quran, gimana pentingnya membaca Quran, gimana pentingnya menghadiri majelis ilmu, gimana pentingnya kita bersedekah, kita bersosial. Pernah enggak kita suami maaf ya Bu, suami kita cuma menerangkan tentang sedekah, pernah enggak? Ini saya udah gajian ya, ini alhamdulillah gajian 10 juta. Ini nanti yang 2 juta buat sedekah ya. Pernah enggak? Itu padahal pentingnya sedekah, mengajarkan pentingnya sedekah. Nah, itu harusnya suami-suami yang itu harus pada ngaji. Makanya saya itu kadang prihatin pada zaman sekarang itu suaminya cuma mencari uang. Boleh mencari uang, itu memang kewajiban. Jihadnya seorang suami itu mencari nafkah. Tapi kalau mencari uang, mencari jalan dunia, jangan sampai juga lupa tentang agama. Agamanya nanti dituntut di akhirat. Di akhiratnya gimana kamu mendidik istrimu? Gimana kamu mendidik anak-anakmu? Pengennya menjadi anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi nggak pernah dididik, tidak pernah sedekah. Gajian 10 juta ya habis 10 juta, gajian 5 juta ya habis 5 juta, nggak pernah ada wujudnya sedekah. Andaikan misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan secara nyata pentingnya sedekah, pahalanya sedekah, mungkin banyak orang-orang di sekitaran sini semua berbondong-bondong sedekah. Berbondong-bondong banyak orang sedekah, entah itu Rp1.000, entah itu Rp10.000. Karena itu janji Allah. Janji Allah, tak kala orang yang mau sedekah 1 dirham, maka Allah akan membalas 100 kali lipat 100 dirham. Tapi kadang dalam konteks ini, dalam konteks sedekah, banyak orang yang percaya tidak percaya karena wujudnya tidak nyata. Lebih percaya dengan manajernya karena wujudnya nyata, nanti OT dapat perkalian segini. Nah,
Nggak ada. Itulah pentingnya kita ngaji biar tahu, nanti dikasih tahu pada suaminya. Jadi pada ibu-ibu itu boleh menuntut pada suaminya, ayo ya kita ngaji biar kita tahu tentang ilmu, gimana itu namanya sholat yang betul, gimana itu mendidik anak yang betul, mendidik anak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, kalau misalnya itu diajar, jangan sungkan-sungkan. Kalau memang Anda sekalian itu cinta kepada suaminya, jangan biarkan suaminya itu tersesat sendirian. Benar? Sudah suaminya sudah tahu tidak tahu apa-apa, tidak bisa ngaji, nggak diajari ngaji. Kalau kita memang cinta, ingin masuk surga bersama-sama, ayo dirangkul suaminya, dirangkul anak-anaknya. Pengen nggak sih masuk surga secara bersama, keluarga bersama? Pengen nggak? Otomatis jawabannya pengen semuanya keluarga itu masuk surga sama-sama. Mau masuk surga sama-sama gimana? Mau belajar agama aja? Ogah-ogah. Kadangnya belajar agama itu juga kadang belum tentu. Makanya yang namanya sifat itu cuma sifatnya rahasia kan. Jadi dari rahasianya Allah, kita hanya berikhtiar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita menambahkan keimanan kita, menambahkan keyakinan kita betapa pentingnya kita ngaji ilmu agama. Itu nanti suami-suaminya diajakin pelan-pelan apa-apa. Itu nanti membahas tentang kewajiban seorang suami. Pertama yaitu wataklimuha. Itu namanya wataklimu, mengajarkan ilmu agama, entah ilmu agama yang berupa fardu ataupun sunnah. Nggak usah jauh-jauh ke sunnah dulu, ke fardu dulu. Mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang zakat, mengajarkan tentang puasa kepada istri-istrinya. Pernah nggak diajarkan tentang zakat oleh suaminya? Diajarkan tentang masalah zakat oleh suaminya. Padahal kadang orang itu lupa dengan zakat, taunya zakat fitrah saja. Padahal ada zakat profesi, setiap kita gajian itu ada hak orang lain. Nggak besar, zakatnya cuma 2,5% dari penghasilan kita. Tapi kadang mau mengeluarkan nomor duit, akhirnya sayang duit. Itu kewajiban suami. Mudah-mudahan nanti setelah adanya pertemuan ini nanti bisa ngasih tahu pelan-pelan suaminya, biar tahu tentang kewajibannya. Jadi ibu-ibunya jangan taunya cuma dikasih uang saja, harus bisa saling mengingatkan pada suaminya. Kayak gitu. Tentang masalah haid itu harus penting, itu suami harus tahu. Jadi kewajiban suami antara lain itu adalah seperti itu, mendidik seorang istri, dididik seorang istri dengan benar. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini pertama ini kita membahas tentang, nanti ada lagi bahasan tentang seorang istri. Seorang istri itu kewajiban kepada seorang suami seperti apa, ada bahasannya. Nanti pelan-pelan kita itu membahas tentang kewajiban seorang suami. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kita itu bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bisa ngasih tahu tentang suami, gimana pentingnya ngaji, gimana pentingnya tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sekian saja, nanti itu ngajinya kita lanjut dengan pembacaan Qur'an hajat. Kita ingat kepada Allah, kita ingat tentang segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa niyatul kulli salihah
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم لا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
وشرفا وكرما وكذا وعظما ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأموالهم وعلمهم ونفقوا بسلوكهم والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Mari sejenak kita tundukkan kepala kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan segala dosa kita, dengan segala kekufuran kita atas nama-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
yang terus anak kecil juga bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini mas, sini lah, sini lah, sini. Iya sini, lah, sini lah, belakang sini. Kan itu belakang. Saya bang mas ini, tengah mas. Mau duduk. Naila. Di luar ke semua ya, Bu? Naila mau mie? Masih. Nah, makan situ. Situ. Mau lewat mana? Sini. Ini makan. Duduk sama mas apa? Nah, ini minum, nah. Ada es teh. Nah, tahu Ben? Kakak batok. Sama Mamas. Pasang ya. Udah. Ya. Wis. Adik mungkin enggak Adik mama. Kamu lihat ya. Jalannya istirahat makan malaman. Mas enggak mau minum. Ini loh. Es teh anak. Mau. Apa? Apa es teh nggak ada? Kakak batuk. Oke, nggak ada. Ini nggak boleh. Apa yang Ayun. nggak mau? Ya udah, itu Naila, itu lah pilih aja sendiri. Nah, es teh ubeng. Oleh apa? Mau. Om, Sun. Om. Kak Cipa, tolong ya. Oper ya Kak Cipa.
Mbak. Cok. Kan udah dibilang tadi, apa minum air putih itu loh. Oh ya udah, masih minum. Ada tidak? Ada dulu. Bocah-bocah tuh. Ada kamu. Itu air putih itu loh. Kalau saya, ya udah lah. Udah, biarin. Ini makan ini. Ya, adik aja tahu loh. Minumnya putih kamu mana kasih. Wis suwun. Duduk. Adik. Nah, kalau kesini nggak jangan makan dulu. Kita pulang lah. Hari Kamis jangan makan malam dulu. Oh, kok nggak makan Umi? Astagfirullah. Loh, tempatnya ini loh, guys. Nanti nggak dapat bintang nanti.